Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal dapat kabar positif terkait cedera Ricardo Calafiori. Mikel Arteta mengakui bahwa melihat Ricardo Calafiori cedera adalah sedikit mengkhawatirkan, terutama dalam minggu yang penting, di mana The Gunners akan menjamu pemuncak klasemen Premier League Liverpool pada Ahad 27 Oktober mendatang. Arsenal sudah kehilangan William Saliba yang diskors, dan Arteta kini menghadapi dilema dalam pemilihan pemain di lini belakang. Dengan Jurrien Timber, Takehiro Tomiyasu, dan Kieran Tierney juga sedang cedera. Selain itu, Martin Odegaard dan Bukayo Saka masih belum kembali. Meski ada harapan Saka bisa tampil saat menghadapi Liverpool di Emirates Stadium akhir pekan ini. Menurut Corriere dello Sport, The Gunners dapat bernafas lega karena cedera Calafiori pada ligamen kolateral medial atau MCL hanya masalah ringan dan tidak serius. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemain asal Italia itu akan absen tidak lebih dari beberapa minggu, yang berarti kemungkinan dia akan kembali sebelum jadwal padat Arsenal di musim dingin. Calafiori sempat absen hampir 1 tahun setelah mengalami cedera lutut. Ia sama saat masih bermain di tim muda AS Roma pada Oktober 2018. Dan ada kekhawatiran bahwa dia mungkin memperburuk cedera tersebut. Arsenal diklaim butuh striker seperti bintang Aston Villa, John Duran. Troy Deeney mengatakan bahwa Arsenal butuh seorang striker seperti John Duran untuk mencapai ambisi mereka. Dengan kabar terbaru menyebutkan bahwa klub tersebut tengah merencanakan langkah untuk mendatangkan bintang Aston Villa itu di bursa transfer Januari. John Duran telah melanjutkan performa impresifnya setelah mengakhiri musim lalu dengan kuat, mencetak 7 gol dalam 12 penampilan awalnya untuk Villa musim ini. Namun, sejak dimulainya musim 2024-2025, Duran hanya starter dalam 2 pertandingan di semua kompetisi. Troy Deeney percaya bahwa striker muda ini akan menjadi pilihan yang sempurna bagi The Gunners. Kamu bisa lihat bagaimana permainan Ollie Watkins meningkat. Di awal musim, Ollie tampil kurang bagus, banyak melewatkan peluang, ujar mantan kapten Watford kepada CBS Sport. Tapi mereka punya pemain ini, Duran, di belakang layar. Tunggu, siapa anak ini? Dia tidak seharusnya melakukan itu. Dan sekarang dia terus tampil impresif. Dia baru saja mendapatkan kontrak besar. Apakah itu untuk mempertahankannya atau menjualnya? Itu urusan orang lain. Tapi bagi saya, jika saya di Chelsea atau Arsenal, itulah tipe striker yang saya butuhkan. Jelang Liverpool versus Arsenal, Diogo Jota kemungkinan absen. Penyerang Liverpool Diogo Jota kemungkinan absen di pertandingan Liga Inggris melawan Arsenal. Striker asal Portugal itu mengalami cedera pada hari Minggu lalu ketika bek Chelsea Tosin Adarabioyo menjatuhkannya dengan tidak semestinya setelah keduanya berduel. Pemain berusia 27 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan setelah hanya 30 menit dalam kemenangan Liverpool 2-1 di Anfield dan digantikan oleh Darwin Núñez. Jota telah mencatatkan awal musim yang mengesankan di bawah asuhan Arne Slot. Ia membuat 2 assist dan 2 gol dalam 7 pertandingan Liga musim ini. Namun, ia tidak ikut bersama skuad untuk pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig pada pertengahan pekan. Jota kemungkinan absen dalam laga melawan Arsenal. Arteta harus beri lebih banyak menit bermain untuk pemain muda Arsenal ini. Ian Wright mengungkapkan satu pemain Arsenal yang menurutnya seharusnya mendapatkan lebih banyak menit bermain di bawah asuhan Mikel Arteta, terutama setelah kekalahan 2-0 dari Bournemouth. Wright menyoroti apa yang dianggapnya sangat kurang dari permainan The Gunners dalam kekalahan tersebut. Kemenangan 1-0 yang kurang meyakinkan atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions telah memicu pertanyaan mengenai pemilihan tim Mikel Arteta, terutama terkait pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain. Saat saya melihat Mikel Merino, Thomas Partey, dan Declan Rice, saya berpikir tentang Ethan Nwaneri, pemain muda itu, ujar Ian Wright dalam podcast Stick to Football.
Melawan Bournemouth, Anda butuh seseorang yang bisa menciptakan sesuatu di tengah, karena itulah yang sangat kurang. Wright menambahkan bahwa Arsenal membutuhkan pemain yang mampu mengalahkan lawan dengan bola, dan Ethan Nwaneri bisa menjadi solusi untuk masalah kreativitas yang hilang sejak cederanya Martin Odegaard. Saya akan mengambil kesempatan dengan dia. Saya akan memainkan Merino, Rice dan Nwaneri di posisi nomor 10 untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Arsene Wenger bela Manchester City dalam 115 dakwaan. Arsene Wenger meyakini peraturan finansial atau FFP dari Liga Premier harus diganti. Ia menyoroti peraturan FFP di Liga Eropa lainnya yang sudah diganti, sedangkan aturan Liga Premier masih aturan lama yang dianggap merugikan klub-klub Inggris. Bukan tanpa alasan, saat ini sepak bola semakin global. Klub-klub Inggris berkompetisi langsung dengan klub-klub dari liga lain sehingga perlu adanya keseragaman peraturan. Aturan FFP Liga Premier harus diubah. Tidak bisa kalau sampai ada klub seperti Manchester City menghadapi 115 dakwaan. Saya tidak percaya itu. Klub yang cerdas diatur dengan baik, dijalankan dengan baik. Liga Premier saja sudah kalah melawan mereka di kasus aktivitas komersial. Protesnya via City Report. Mendengar pernyataan Arsene Wenger, para fans Manchester City langsung meledek fans Arsenal. Raheem Sterling belum temukan chemistry dengan Ben White di Arsenal. Penampilan Sterling berakhir lebih cepat saat pertandingan melawan Bournemouth setelah ia digantikan pada menit ke-37 oleh Mikel Arteta usai kartu merah William Saliba. Ian Wright, mantan bintang Arsenal, menyoroti ketidakcocokan antara Sterling dan White sebagai salah satu masalah dalam permainan tersebut. Raheem Sterling dan Ben White belum memiliki chemistry yang sama seperti White dan Saka. Dan yang kita lihat adalah betapa Arsenal merindukan kehadiran Saka, kata Wright kepada podcast Stick to Football. Semenyo, pemain Bournemouth terlalu kuat bagi kami. Kami kesulitan menghadapinya. Raheem ini masih belum sepenuhnya klik untuknya. Sterling telah tampil dalam 7 pertandingan di semua kompetisi musim ini untuk Arsenal, mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan di Carabao Cup melawan Bolton. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!